pemimpin, penggerak, dan sebagainya. Pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat dari pemimpin dalam melakukan tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya bersama organisasinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajer dan kepemimpinan atau pemimpin. Manajer dan pemimpin ini sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Manajer mempunyai kemampuan dan yang pengelolaan yang baik, sedangkan pemimpin sering diasosiasikan dengan orang yang mempunyai karisma atau kekuasaan yang tinggi sehingga dapat menggerakkan orang lain dengan karisma dan kekuasaannya untuk mencapai suatu target dalam mencapai dalam satu organisasi yang dipimpinnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wandanian. Saya akan melanjutkan poin berikutnya yang telah disampaikan oleh saudari Fadilah tadi. Di sini saya akan membahas apa saja yang akan dilakukan oleh seorang manajemen dan juga seorang pemimpin dalam melakukan suatu kegiatan. Oke, kita mulai langsung saja dengan kegiatan yang pertama. Oke, kita mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu adalah penyusunan rencana. Nah, di dalam penyusunan rencana ini, seorang manajemen akan melakukan perencanaan dan penganggaran, penentuan rencana spesifik dari kegiatan untuk pencapaian tujuan, dari kegiatan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sementara untuk seorang pemimpin, dia akan sebagai penentu arah kegiatan, menyusun visi atau tujuan jangka panjang yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Nah, sedangkan untuk kegiatan membangun relasi antar manusia atau kelompok kerja untuk merealisasikan rencana, seorang manajemen akan melakukan pengorganisasian dan penetapan SDM, menyusun struktur organisasi, prosedur kerja, tanggung jawab, dan setiap bagian organisasi, serta metode implementasi. Sedangkan untuk seorang pemimpin, dia akan mengkomunikasikan visi kepada orang-orang serta membangun kerjasama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sedangkan untuk implementasi rencana, seorang manajer akan melakukan pengawasan dan pemecahan masalah pada tahap implementasi tugas manajemen, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai kendala yang mungkin ditemui. Sedangkan untuk seorang pemimpin, dia akan melakukan motivasi dan memberikan inspirasi peran yang dibutuhkan pada saat implementasi, yaitu memotivasi orang-orang yang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan implementasi dari apa yang telah dibangun sebagai upaya pencapaian visi. Oke, dan untuk hasil yang diperoleh, seorang manajer itu akan sudah diperkirakan atau telah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan untuk seorang pemimpin, itu adalah suatu perubahan yang akan mendukung sebuah visi. Oke, itu dia mengenai kegiatan dan juga apa saja yang akan dilakukan oleh manajemen dan juga kepemimpinan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya video ini akan dilanjutkan oleh teman kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu keterlibatan 4 aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu adanya pengikut. Yang kedua, perbedaan kekuasaan antara kepemimpinan dan pengikut. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi. Yang keempat, yaitu nilai yang dibangun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu pendekatan mengenai kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan personal atau personal trait of leadership approach, dan yang kedua yaitu pendekatan perilaku, behavioral approach, dan yang ketiga pendekatan kontingensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan mengenai kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan personal atau personal traits of leadership approach. Pendekatan personal ini mencoba melihat pemimpin dari karakteristik figurnya atau ciri personal dari seorang pemimpin. Pendekatan ini berasumsikan
bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki traits khusus seperti intelektual dan juga kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua, ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini lebih memfokuskan kepada tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti bagaimana cara mereka melakukan delegasi, cara mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana cara mereka memotivasi para pegawainya. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi merupakan sebuah pendekatan dalam kepemimpinan yang memandang bahwa gaya manajemen dan kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh kondisi yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Adapun asumsi dari pendekatan ini adalah tidak adanya gaya kepemimpinan yang tunggal yang sesuai untuk semua situasi. Maka pemimpin harus fleksibel untuk mengubah gaya kepemimpinannya dalam menjalankan organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan. Fungsi kepemimpinan di sini yaitu terkait dalam hal manajerial seperti penyusunan rencana, penyusunan organisasi, memberikan pengarahan, kemudian memberikan pengendalian dan pelaporan, serta menentukan goals dan cara pencapaiannya. Kemudian yang kedua, fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk melakukan sebuah upaya agar senantiasa memelihara kesatuan di antara sesama pekerja, juga menimbulkan rasa pengertian dengan sesama anggota organisasi. Dengan demikian, pemimpin yang efektif adalah ketika pemimpin tersebut mampu untuk senantiasa memelihara kebersamaan dan juga saling pengertian, sehingga tim kerja yang ada senantiasa terpelihara dengan baik dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami mengenai konsep kepemimpinan dan manajemen. Jika ada terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.